friends, siapa di sini yang suka banget sama stroberi? Nah, di Lembang itu kan terkenal banget sama stroberi. Kita bisa beli langsung ke sama penjualnya gitu ya, banyak di tempat-tempat wisata, atau kita bisa merasakan sensasi sendiri memetik langsung di kebunnya. Dan ini aku punya referensi tempat untuk memetik stroberi, yaitu Bukit Stroberi Lembang. Dan untuk tiket masuknya ini dikenakan sebesar Rp35.000. Jadi ini paketan ya good friends. Rp35.000 ini kita udah termasuk spot foto, terus jus stroberi, dan wahana permainan yang ada di dalam kebun stroberi seperti ayunan, beca-becaan gitu. Dan kalau misalnya good friends mau beli bundlingnya kayak petik sayur itu juga bisa dengan seharga Rp40.000. Tapi kalau misalnya good friends mau lihat dulu nih sayurnya menarik atau enggak, baru petik gitu ya. Nah itu juga bisa dengan harga Rp15.000 per kilonya. Nah ini di samping tiket masuk, mbak-mbaknya tuh lagi pilihin stroberi mungkin untuk dibawa oleh mamang-mamang dijual ke tempat wisata ya. Dan di sini untuk area toiletnya hanya ada di depan, jadi di area dalamnya nggak ada. Untuk toiletnya toilet jongkok dan tidak terlalu bersih karena memang agak sedikit bau gitu ya. Jadi di Bukit Stroberi Lembang ini memang lumayan cukup luas ya good friends dibandingkan La Fresa. Karena mereka itu ada di bawah, terus di atas juga mereka ada. Jadi tuh kayak banyak banget pilihannya. Dan pas aku datang ke sini, stroberi mereka tuh walaupun sudah dipetikin tapi masih ada yang ready juga untuk dipetik. Nah contohnya seperti ini. Untuk stroberinya tuh gede-gede dan untuk rasanya memang pas kita makan buntutnya agak sedikit asam. Tapi kalau misal udah nyampe ke setengah stroberi gitu ya, setengah badan stroberi sampai ke atas itu manis loh good friends. Jadi kalau misalnya good friends kesini tuh wajib banget petik stroberi yang memang udah merah banget. Pasti dijamin agak manis, nggak seasam yang kita biasa beli di pasar maksudnya ya. Nah ini si bocil tuh sebenarnya agak kurang happy metik stroberi karena dia pengen banget kelinci. Jadi pas ke Lembang itu pengen banget main sama kelinci. Kita cari di mana-mana nggak ada karena kebetulan kan posisinya lagi hujan gitu ya. Jadi banyak kelinci yang dirumahkan. Nah ini ada akses jalan ke atas lagi. Selama akses jalan ke atas ini itu semua adalah hamparan kebun stroberi good friends. Dan karena bocil nggak tahan pengen main kelinci, ya udah akhirnya kita ke kandang kelinci dulu. Dengan kondisi menurut aku kandang kelincinya agak menyedihkan sih, kotor banget nih. Dan sebenarnya tuh kita nggak tahu kalau misalnya rumah ini tuh ada kelincinya gitu kan, karena kita nggak berani masuk karena semua dikunci gitu gerbangnya. Jadi kita balik lagi ke pintu depan, terus kita nanya ke mbaknya, Mbak, ini kelincinya di mana gitu, maksudnya kita bisa ngeliat kelinci di mana? Itu ada kok sebelum naik ke atas kandangnya yang merah putih katanya udah dibuka. Aku tanya gitu kan, terus kata mbaknya udah dari tadi gitu kan. Terus dia nanya ke mbak yang satu lagi, udah dibuka kan? Udah, tapi nanyanya itu agak sedikit ketus dan mukanya agak sedikit melengos gitu loh dari kita. Jadi disayangin banget ya. Aku tuh paling suka kalau misal ke tempat wisata ataupun ke hotel gitu ya, ketemu staff yang ramah-ramah gitu. Jadi kita merasa kayak di welcome. Tapi kalau misal ketemu kayak gitu kayaknya agak males gitu. Kalau jujur aku pribadi tuh seperti itu. Sebagus apapun tempat wisata, sebagus apapun hotel, kalau misalnya pelayanannya kurang ramah, menurut aku itu menurunkan harga kualitas dari tempat tersebut. Setuju nggak? Kalau aku sih setuju ya. Dan oke lanjut, kita mau main ke atas-atasnya nih good friends. Jadi pas kita naik ke atas itu ternyata ketemu kebun sayurnya. Dan di kebun sayur itu ternyata ada villanya nih good friends. Cuma memang lumayan cukup PR ya kalau misalnya good friends sewa villa gitu kan, di sana bawa anak-anak ataupun orang tua, mobil kan kita taruh di bawah, otomatis kita harus naik tangga. Kayak gini lumayan cukup capek. Jadi menurut aku agak kurang cocok buat orang tua ataupun anak-anak sih kalau misalnya nginep di sini. Dan lumayan sepi aja gitu kalau misalnya kita nginep di sini. Nah ini langsung berseberangan dengan kebun sayurnya. Sebenarnya sih untuk cottage-nya tuh bagus ya good friends. Terus kayaknya kelihatannya tuh sejuk banget. Terus di samping kebun sayur, pemandangannya juga bagus, langsung city light gitu kan kalau misalnya malam hari. Cuma sayangnya memang akses jalannya, terus yang kedua agak sepinya aja sih gitu. Disayangkannya seperti itu.
Dan ini dia kebun sayurnya. Jadi kebun sayurnya nggak semewah dan sebagus yang aku pikirkan sih. Jadi lumayan cukup baru, banyak yang ditanam, terus juga layu-layu gitu. Untung aku nggak langsung beli tiket terusan buat beli sayurnya gitu ya. Aku pengen lihat dulu sayurnya kayak gimana. Dan yang paling bagus itu ya sayur selada ini. Sisanya tuh kayak brokoli, itu nggak ada, baru mereka tanam. Nah ini sebelah cottage itu ada villanya. Villanya nih kayaknya muat bisa sekitar 10 orangan ya. Lumayan gede sih soalnya. Masih makan kinci ya? Iya. Mami, Maya mau kasih makan kinci. Oke. Dan selesai santai-santai di atas villanya, kita mau main-main ke area bawahnya untuk metik stroberi lagi gitu ya. Nah ini lumayan cukup agak panjang jalannya ya menuju ke arah bawah. Dan waktu kita kesini sih lagi banyak petani yang panen stroberinya nih good friends. Jadi kalau misalnya good friends kesini itu ditanyakan dulu ya, misalnya sayurnya itu benar-benar ada atau enggak, ataupun stroberinya benar-benar ada atau enggak. Dan di Bukit Stroberi Lembang ini, good friends bisa main beca-becaan keliling kebun stroberi bersama anak good friends. Dan kalau misalnya good friends ajak anak kesini gitu ya main beca-becaan, good friends misalnya mau duduk, itu bisa banget duduk di area meja dan bangkunya. Karena mereka menyediakan area kursi itu cukup banyak ya good friends. Selesai main beca keliling-keliling gitu ya di kebun stroberi, terus akhirnya kita langsung ke area kasirnya. Jadi untuk di kasirnya kita timbang itu 100 gramnya per 20.000. Di sini mereka jual berbagai makanan lainnya seperti es krim, terus kayak cimori, terus juga ada es krim homemade mereka. Tapi saran aku sih mendingan beli es krim yang diplastikan aja sih, karena yang pas gue makan ini agak sedikit asam gitu rasanya. Asamnya bau asam gitu ya, karena memang kan nggak tertutup rapat. Jadi baunya kayak nano-nano tercampur dengan yang lain. Oke, sekian dulu review dari kita mengenai Bukit Stroberi Lembang yang ada di Lembang. Terima kasih yang sudah nonton sampai di akhir video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!